Halo teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 8 fungsi variabel kompleks akan mempresentasikan mengenai materi transformasi kebalikan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Devi Tri Pramesti Wulan, Rani Media Siombing, dan Nurjari Nasution, dan saya sendiri selaku moderator Dalmaron Sinaga. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan untuk slide pertama. Saya Nursyahrini Nasution dengan NIM 4202111016. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi tentang transformasi kebalikan. Nah, apa sih definisi dari transformasi kebalikan itu? Nah, yuk kita perhatikan bersama-sama. Fungsi kebalikan adalah fungsi yang berbentuk fz sama dengan 1/z dengan fungsi ini merupakan fungsi satu-satu, kecuali z-nya itu sama dengan 0 dan w sama dengan 0. Nah, suatu transformasi yang didasarkan pada fungsi fz sama dengan 1/z dinamakan transformasi kebalikan. Nah, di sini saya tekankan ya teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan transformasi kebalikan itu? Transformasi kebalikan merupakan transformasi yang didasarkan pada fungsi fz sama dengan 1/z. Artinya, transformasi kebalikan ini merupakan fungsi yang kebalikan dari fungsi linear yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Secara geometri, W sama dengan 1/z akan memetakan titik-titik yang mendekati Z sama dengan 0 ke titik-titik di daerah yang jauh dari peta di titik-titik sebelumnya. Nah, dengan menuliskan Z dan W dalam bentuk kutub, kita lihat bahwa jika Z sama dengan R cis T, maka diperoleh W sama dengan 1/R cis min T. Nah, pembuktiannya dapat kita lakukan bahwa W itu tadi kan sama dengan 1/Z, di mana Z kita definisikan sebagai R cis T. Maka W sama dengan 1/Z sama dengan 1/R cis T, sama dengan 1/R dikali 1/cos T kurang I min sin T, di mana si R cis T-nya ini kita ganti menjadi cos T dikurang I sin T. Kemudian kita kalikan dengan konjugatnya, sama dengan 1/R dikali 1/cos T kurang I sin T dikali dengan cos T ditambah I sin T per cos T ditambah I sin T. Kemudian cos T dikurang I sin T dikali cos T ditambah I sin T itu kan menghasilkan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Maka si cos T tambah I sin T-nya ini kan tinggal 1 ada di bawah. Berarti 1/R cos T ditambah I sin T sama dengan 1/R cos min T dikurang sin min T. Maka dapatlah hasilnya 1/R cis min T. Jadi, fungsi kebalikan suatu titik dengan modulus R dan argumen T dipetakan menjadi suatu titik dengan modulus 1/R dan argumen min T. Nah, kemudian kita perhatikan gambar 1 yang menunjukkan konstruksi W sama dengan 1/Z. Nah, di sini ada grafik ya teman-teman, ada dua grafik, yang dimana grafik pertama itu menunjukkan transformasi linear yang di atas, kemudian yang di bawahnya merupakan transformasi bilinear yang memetakan W sama dengan 1/Z. Kemudian, untuk grafik yang kedua ini, dia akan menunjukkan bagaimana pembuktian mendapatkan W sama dengan 1/Z. Nah, kita perhatikan segitiga OCB dan segitiga OAC. OCB dan segitiga OAC. Nah, karena sudut OCB sama dengan sudut OAC, yaitu besarnya adalah Phi/2 atau 90 derajat, maka sudut COB dan sudut AOC merupakan segitiga OCB yang sebangun dengan segitiga OAC. Maka akibatnya akan diperoleh bahwa modulus OC per modulus OB sama dengan modulus OC per modulus modulus OA per modulus OC. Maka kita kali silang modulus OA dikali modulus OB sama dengan modulus OC kuadrat. Di mana ini kan merupakan diagram atau lingkaran satuan ya teman-teman. Kalau lingkaran satuan itu berarti jari-jarinya adalah satu. Nah, maka si OA ini kan nilainya Z.
Berarti Z dikali modulus OB sama dengan 1, di mana OC kuadrat itu merupakan si jari-jari lingkaran. Yang jari-jari lingkaran kita tadi adalah lingkaran satuan, maka jari-jarinya adalah 1. Maka modulus OB sama dengan 1 per modulus Z, di mana OB sama dengan modulus 1 per Z, di mana OB merupakan si W. Maka W terbukti adalah 1 per Z. Nah, maka perhatikan bahwa modulus W adalah kebalikan dari modulus Z, dan argumen W adalah negatif dari argumen Z. Maka, pemetaan kebalikan dapat dipandang sebagai komposisi dari inverse dalam lingkaran atau yang diikuti oleh refleksi terhadap sumbu real. Dari yang kedua, yaitu pemetaan kebalikan. Nah, fungsi kebalikan ini juga kalau kita buat dalam bentuk eksponensial dapat dinyatakan sebagai komposisi fungsi atau C bundaran G, yang artinya kalau kita buat dalam bentuk komposisi, fungsi kebalikan ini bisa menjadi C bundaran G. Nah, di mana untuk rumusnya itu adalah C, di mana itu fungsinya bekerja dalam GZ sama dengan C 1 per R, atau jika dibuat dalam bentuk negatifnya yaitu 1 per R E pangkat minus I theta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pemetaan, fungsi kebalikan menginversi dalam lingkaran satuan. Nah, setelah diinversi dalam bentuk lingkaran satuan, kemudian dapat dikerjakan yaitu merefleksikan terhadap sumbu real. Nah, rumus yang di atas tadi, C dikerjakan oleh GZ, itu dapat dikerjakan yang pertama, menginversi terlebih dahulu terhadap satuan lingkaran, dan yang kedua itu merefleksikan terhadap sumbu real. Nah, kita lihat di sini, misalkan Z0, tak 0 adalah titik dalam bidang kompleks. Nah, jika W0-nya sama dengan FZ0, atau bisa juga kita buat 1 per Z0, maka dapat kita gambarkan dalam bidang kompleks yang sama. Di sini dapat kita perhatikan jika W0-nya akan diperoleh dengan yang pertama, kita menginversi Z0-nya dalam lingkaran satuan. Nah, kemudian jika kita sudah menghasilkan atau jika kita sudah mendapatkan hasil dari Z0-nya, maka kita refleksikan terhadap sumbu real. Nah, kita masuk kepada topik yang ketiga yaitu contoh transformasi kebalikan. Teman-teman dapat perhatikan di layar. Yang pertama, tentukan bayangan garis A, di mana garisnya itu terletak di Z sama dengan X tambah Y, dan Y-nya sama dengan 1, di bawah pemetaan kebalikan. Kita akan menggambarkan atau kita akan menyelesaikan bayangan pemetaan garis A yang sudah ditunjukkan pada soal. Nah, yang pertama kita tunjukkan bahwa setiap titik pada kurva garis A, nah, kita gambarkan yaitu Z sama dengan X ditambah Y, di mana tadi Y-nya itu sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa rumus dari pemetaan ini adalah W sama dengan U ditambah IV, di mana nanti U-nya itu menyesuaikan kepada X dan IV-nya itu menyesuaikan kepada Y. Nah, fungsi ini akan bekerja sebagai U, X, Y, di mana X per X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dan untuk V, X, Y-nya itu akan bekerja yaitu I dikali minus 1 per X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, dengan mengkuadratkan dan menjumlahkan U dan V, maka akan kita peroleh. Nah, berarti yang kedua fungsi ini kita kuadratkan agar kita mendapatkan yang dinamakan lingkaran dalam satuannya. Kita mengerjakan fungsi W-nya dulu. Nah, di sini kita kerjakan hasilnya. U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita kuadratkan, lalu jumlahkan minus 1 per X kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratkan, maka hasilnya adalah X kuadrat per X kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, untuk mengerjakan fungsi yang sudah kita kerjakan di atas, maka kita mengerjakannya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mengapa demikian? Agar kita mudah mencapai yang namanya lingkaran satuan yang akan kita kerjakan di suatu bidang nanti. Maka hasilnya adalah U kuadrat ditambah V ditambah setengah dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 1/4. Atau
fungsi ini juga dapat kita komposisikan menjadi W ditambah setengah kuadrat sama dengan 1/4. Artinya keduanya ini sama-sama seperti itu. Nah, sehingga kita perolehlah bahwa bidang W-nya ditambah setengah, maka hasilnya setengah. Nah, di sini teman-teman dapat melihat persamaan terakhir ini merupakan persamaan lingkaran di bidang W. Nah, dari yang sudah kita kerjakan tadi, persamaan W itulah yang akan kita selesaikan di bidang lingkarannya. Nah, di sini pusatnya yang harus kita perhatikan adalah tadi kan U dan V itu adalah X dan Y gitu. Jadi kita bentuk bidang lingkarannya itu yaitu X, Y 0, minus setengah dan jari-jarinya itu setengah. Sehingga teman-teman dapat melihat gambar transformasinya yang di sebelah kiri kita yaitu bidang Z itu adalah bidang yang menggambarkan bidang lingkaran W-nya. Nah, setelah ini dibuat menjadi operasinya kepada lingkaran bidang W, nah maka teman-teman dapat melihat bahwa tadi X, Y-nya itu 0, minus setengah. Maka lingkarannya itu berputar ke bawah yaitu minus setengah dengan jari-jarinya itu setengah. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Nah, soalnya ini perhatikan garis tegak X sama dengan 1 di bawah pemetaan W sama dengan 1/Z. Nah, penyelesaiannya langkah pertama kita penguraian fungsinya. Fungsinya dengan W sama dengan 1/Z, maka kita uraikan yaitu menjadi 1/Z sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang I. Maka kita dari penguraian tersebut kita peroleh bahwa U itu sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dan V sama dengan min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, garis tegak yang diberikan itu kan sama dengan X sama dengan 1, maka setiap titik yang diberikan itu berbentuk Z sama dengan 1 ditambah Y I dan kita peroleh dari X sama dengan 1 itu kita substitusikan ke penguraian fungsi tadi, di mana U-nya tadi kan X per X kuadrat tambah Y kuadrat, kita substitusikan bahwa X sama dengan 1, maka U-nya menghasilkan sama dengan 1 per 1 ditambah Y kuadrat. Kemudian begitu juga dengan V-nya. V-nya kita substitusikan X sama dengan 1, maka V-nya menghasilkan V sama dengan min Y per 1 tambah Y kuadrat. Nah, dengan mengkuadratkan keduanya dan menjumlahkan keduanya itu, didapatlah U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan U gitu. Nah, di slide selanjutnya itu dengan melengkapi kuadrat di atas itu yaitu kuadrat dari yang tadi, U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan U. Nah, itu kita hasilkan ke bentuk lingkaran menjadi mutlak dari W dikurang setengah sama dengan setengah. Nah, lingkaran ini tuh merupakan bayangan garis yang diberikan oleh Z sama dengan 1. Maka diperoleh bahwa setengah bidang real Z itu lebih besar dari 1. Dan dipetakan ke bagian dalam lingkaran. Dan juga bahwa setengah bagian atas pada setengah bidang itu dipetakan ke bagian bawah setengah lingkaran dan sebaliknya gitu. Begitulah contoh soal nomor 2. Kemudian kita memasuki slide baru yaitu contoh soal nomor 3. Nah, lingkaran dari Z dikurang 1 itu sama dengan 1 di bawah pemetaan W sama dengan 1/Z. Nah, penyelesaiannya tadi langkah pertama sama kayak nomor 2 gitu. Kita uraikan fungsi W sama dengan 1/Z itu menjadi kan 1/Z sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat kali I gitu kan. Maka dari penguraian tersebut kita peroleh bahwa U-nya itu sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dan V-nya itu kan min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita sederhanakan dengan menyederhanakan Z kurang 1 sama dengan 1 itu, maka kita peroleh sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Kemudian setelah kita menyederhanakan, maka kita substitusi ke dalam U dan V. Maka U dan V-nya itu kita peroleh bahwa U sama dengan setengah dan V-nya itu sama dengan min Y per 2X gitu.
Nah, karena Z sama dengan X, yaitu berubah-ubah sepanjang lingkaran yang diberikan, maka V itu mengambil semua nilai nyata, sementara U-nya itu tetap konstan pada nilai setengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bayangan yang diberikan adalah U sama dengan setengah. Dengan mengembangkan contoh ini, pada bagian dalam lingkaran yang diberikan pada setengah bidang di sebelah kanan, bayangan garisnya itu sama dengan U sama dengan setengah, tetapi dengan kebalikan setengah bidang bagian atas dan bagian bawahnya gitu. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, akan ditentukan peta dari garis lurus dan lingkaran di ruang dimensi 2 oleh transformasi W sama dengan 1 per Z. Nah, maka kita akan perhatikan proses-proses berikut. Nah, di sini kami membubuhkan 2 catatan. Akan diberitahukan bahwa ketika berbentuk persamaan garis lingkar lurusnya itu adalah berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A dan B tidak sama dengan 0, apabila ditransformasikan oleh W sama dengan 1 per Z. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita asumsikan bahwa Z itu sama dengan X tambah IY dan W sama dengan U tambah IV. Nah, dengan menuliskan W, X, Y sama dengan U, X, Y ditambah IV, X, Y. Maka transformasi kebalikan W sama dengan 1 per Z dapat dinyatakan sebagai W sama dengan Z. Tadi kan kita asumsikan bahwa X tambah Y, maka W sama dengan 1 per X tambah Y. Sama dengan apabila kita kalikan dengan penyebutnya atau konjugatnya, maka menghasilkan X per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah I min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana si X tambah X kuadrat tambah Y kuadrat itu merupakan si U, kemudian I min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat merupakan si V. Atau kita bisa sebutkan tadi kan W buka kurung X, Y kan. Jadi si U-nya itu adalah si X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan si V-nya itu merupakan min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, untuk poin yang kedua, kita misalkan persamaan garis lurus di ruang dimensi 2 itu berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan lingkaran. Nah, ditransformasikan oleh W sama dengan 1 per Z. Maka akan menghasilkan persamaan 1 per U kuadrat tambah V kuadrat ditambah AU per U kuadrat tambah V kuadrat dikurang BV per U kuadrat ditambah V kuadrat tambah C sama dengan 0. Kemudian ini kita kali atau kita bagi dengan U kuadrat tambah V kuadrat. Kedua ruas ya teman-teman. Jadi 1 ditambah AU kurang BV ditambah C dikali U kuadrat tambah V kuadrat sama dengan 0. Maka catatan yang perlu kita buat di sini, jika C-nya itu sama dengan 0, maka peta akan berupa garis lurus. Kemudian jika C-nya tidak sama dengan 0, maka peta berupa lingkaran. Nah, maksud dari catatan ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami yang lain. Untuk pembahasan soal dan contoh-contoh soalnya akan dibahas lebih lanjut kepada anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, fungsi kebalikan adalah fungsi yang berbentuk fz sama dengan 1 per Z. Fungsi ini merupakan fungsi satu-satu, kecuali Z sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Dan yang kedua, fungsi kebalikan suatu titik dengan modulus R dan argumen T dipetakan menjadi suatu titik dengan modulus 1 per R dan argumen min T. Yang ketiga, modulus W adalah kebalikan dari modulus Z dan argumen W adalah negatif dari argumen Z. Pemetaan kebalikan dapat dipandang sebagai komposisi dan dari inverse dalam lingkaran atau yang diikuti oleh refleksi terhadap suatu sumbu real. Dan yang keempat atau yang terakhir, fungsi kebalikan dalam bentuk eksponensial dapat dinyatakan sebagai komposisi fungsi C komposisi G Z sama dengan C 1 per R sama dengan 1 per R E di pangkat min.
Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.